Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita memulainya dengan membaca doa terlebih dahulu agar apa ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Ayo silahkan, siapa yang bersedia? Saya, Bu. Oke, ya silahkan Cita, pimpin doa Boleh hari ya, ini. Bu, ya. Baik. Teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan untuk mendapat keberkahan dari Yang Maha Kuasa, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih Cita telah memimpin doa pada kegiatan Bu, hari ini. sama-sama. Hadir semua anak-anak? Hadir semua? Bu. Hadir, Bu. Kayaknya semua nih, Bu. Baik, Ibu coba absen ya. Boleh. Boleh, Bu. Oke, Cita Anissa hadir. Hadir, Ibu. Eli Syukur hadir ya. Eli Putra. Hadir, Bu. Oke. Nurjana. Saya, Bu. Nur Aini. Ose Marcela. Hadir, Ibu. Ya. Tris Erna. Saya, Bu. Septia Harani. Saya, Bu. Rio Rizky. Oke, ayo. Ayo Rio, fokus ya Rio. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah Baik, sehat, Bu. Bu. Kurang semangat ini. Ulangi, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, sehat, Bu. Masih kurang semangat. Gimana kalau jawabannya kalian variasikan ya? Ibu mau ketika Ibu bertanya apa kabar semuanya, kalian jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa diikuti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, ulangi. Gimana, Bu? Ada yang nggak muslim, Saya Bu nggak Dinda. muslim, Bu Dinda. Kalau gitu kita ganti ya. Iya. Apa kabar semuanya? Tetap semangat, terus belajar, siap. Oke? Apa kabar semuanya? Tetap semangat, terus belajar. Siap. Oke. Semangat. Berarti mulai sekarang, kalau Ibu nanya apa kabar, jawabnya selalu seperti itu ya? Ya, Bu. Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa, Bu. Oke, baik. Ibu mau kita semua hari ini fokus, ceria, dan tidak ada yang berpikiran kemana-mana. Tetap berpikirnya pada kegiatan hari ini. Karena apa yang akan Ibu sampaikan ini sangat penting untuk kalian. Topik yang akan Ibu bahas adalah stop bullying. Kenapa sih Ibu mengangkat tema atau topik ini? Karena Ibu dapat laporan nih dari beberapa guru. Katanya akhir-akhir ini ada anak-anak yang mulanya bercanda, tapi kemudian dia berantem, bertengkar. Berarti kan ada permasalahannya dalam bercandanya itu. Nah, maka dari itu Ibu mengangkat topik ini agar kalian semua, anak-anak Ibu ini bisa mengetahui bentuk perilaku bullying, bahaya dari perilaku bullying, serta cara mencegah perilaku bullying itu. Nanti Ibu jelaskan sebentar. Nanti Ibu akan menampilkan sebuah gambar yang mana tugas kalian sebagai anak-anak adalah sebagai siswa ini mengidentifikasikan gambar yang Ibu berikan. Kemudian Ibu akan menampilkan sebuah video. Nanti kalian akan mengamati sebuah video, lalu kalian menganalisis video tersebut secara berkelompok. Oke. Aman nih. Iya, aman ini kan, Bu? Iya, siap. Iya, bisa di-mute dulu suaranya. Singkali teman-teman Tia, Bu. Oke, lanjut ya. Sebelum Ibu menampilkan sebuah gambar, Ibu mau membagi kelompok terlebih dahulu menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama ada Jana dan Putra. Kemudian kelompok kedua ada Rio dan Silmiati serta Tris. Kelompok ketiga ada Ose dan
Eli Syukur. Kelompok yang terakhir ada Cita dan Septia. Nah, diingat ya nama-nama kelompoknya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, karena waktu kegiatan kita ini akan berjalan selama 30 menit. Jadi Ibu mau kita semua memanfaatkannya dengan maksimal. Ada yang keberatan dengan waktu 30 menit? Tidak, Bu. Tidak. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju ya, kita sepakat? Sepakat, Bu. Bisa Ibu mulai menampilkan sebuah gambar? Bisa, Bu. Oke, Ibu menampilkan sebuah gambar ya. Sebentar. Sudah tampil, Ibu punya gambar pertama. Dari 4 kelompok ini, siapa yang bisa mengidentifikasikan atau mendeskripsikan perilaku apa, tindakan apa yang ada di dalam gambar ini? Apakah mereka sedang berfoto selfie atau mereka sedang bersenang-senang? Boleh? Dari kelompok 2 mungkin bisa mengidentifikasikannya? Perilaku apa, kegiatan apa yang terjadi di dalam gambar ini? Kelompok 2 saya ya, Bu ya. Iya, ada Tris, ada Rio dan Silmiati. Lupa, Bu. Ada anak yang kayaknya lagi dibully terus direkam, Bu. Oke, dia dibully ya. Dari mana Silmiati bisa menyimpulkan kalau ini bentuk perilaku bully? Ada temennya yang kayak nonjok di kepalanya gitu, Bu. Terus Iya. ini kayak kesakitan gitu, Bu, yang temennya yang satunya. Oke, terima kasih Silmi atas jawabannya. Kalau menurut Silmiati ini tadi sedang dibully karena ada teman yang sedang menonjok ya. Ya, Bu. Lanjut ke gambar kedua. Oke, silahkan kelompok 1. Coba untuk mendeskripsikan atau mengidentifikasikan apa yang sedang terjadi. Kelompok 1 ada Jana dan Putra. Kayaknya dia ini, Bu, kayak dimarahi apa diapain gitu karena perempuannya ini merasa takut gitu, Bu. Oke, perempuannya merasa takut ya. Apa bedanya dengan gambar pertama, Jana? Kalau yang pertama itu kan dia pakai tindakan, Bu. Kalau yang ini kayaknya pakai kata-kata atau apa, karena kan nggak mungkin takut sendiri walaupun cuma diam berdiri gitu aja. Oke, betul ya. Betul sekali ya, Jana. Ini dia menggunakan kalimat verbal. Kalau yang pertama tadi tindakan atau fisik. Lanjut ke gambar ketiga. Silakan kelompok 4. Kelompok 4. Iya, Cita sama Tia. Iya, Bu, saya kalau melihat gambar ini, saya ngelihat ada anak-anak yang merasa dia tuh diajakin sama teman-temannya berkelompok, dia tuh merasa dia tuh kayaknya sendiri gitu, dia merasa sendiri di sekolah itu dan temannya pada ngucil-ngucilkan dia. Dikucilkan gitu, Kelompok, iya, dikucilkan. Iya, betul sekali. Dia sedang dikucilkannya, dia dirundung dengan cara relasional. Kalau yang keempat, mungkin kelompok 3 bisa mendeskripsikan apakah dia sedang menonton film horor atau seperti apa? Kelompok 4 ada OC ya sama Eli. Mungkin rasa ketakutan mungkin ya, Bu ya. Iya, takut kenapa itu? Kalau dari pengamatannya OC? Mungkin takut dengan dengan contoh-contoh bully tadi, Bu, atau bentuk-bentuk penindasan yang disengaja oleh sekelompok atau satu orang, Bu. Oke, baik. Terima kasih anak-anak atas jawabannya. Ibu sedikit memberikan penjelasan. Jadi 4 gambar yang Ibu tampilkan ini itu benar sekali adalah bentuk dari perilaku bullying. Tapi kan kita perlu mengetahui terlebih dahulu ya, bullying itu apa sih, Bu? Bullying itu suatu tindakan yang dikatakan tidak menyenangkan atau tindakan yang menyakiti orang lain, tidak menyenangkan. Nah, untuk di gambar pertama ini ada secara fisik, di gambar kedua tadi ada secara verbal, di gambar ketiga ini dia secara relasional, dan keempat dia secara cyber ya, secara internet ini. Jadi yang ada di laptopnya ini sebuah perundungan atau kalimat-kalimat yang tidak baik sehingga dia mengalami ketakutan tersebut. Kembali.
Anak-anak sudah siap untuk masuk kegiatan selanjutnya? Siap, Ibu. Siap, Ibu. Siap, oke. Ibu sudah membagikan lembar LKPD, lembar kerja peserta didik di grup. Silahkan anak-anak periksa. Ibu mau sedikit menggali pengetahuan dasar kalian tentang bullying. Sebelum Ibu melanjutkan pemberian materi, Ibu mau masing-masing dari anggota kelompok itu mengisi pengetahuan dasar kalian tentang bullying di LKPD nomor 1. Nanti akan Ibu suruh kalian, perwakilan dari kelompok, untuk membacakannya. Silahkan Ibu beri waktu selama 1 menit untuk menulis. Baik, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Silahkan kelompok 1. Bisa disebutkan pengetahuan dasar kalian mengenai bullying sebelum diberikan materi lebih lanjut? Bullying itu kayak kekerasan gitu ya, Bu ya? Gimana? Kalau menurut saya kan, Bu, bullying itu kayak tindakan yang buat menyakitkan hati orang gitu, Bu. Oke, iya. Terima kasih Jana jawabannya. Gini teman-teman, kata Jana, bullying itu suatu tindakan yang menyakiti teman-teman yang lainnya. Kalau menurut kelompok 2 seperti apa? Saya, Bu. Iya, silahkan Tris. Menurut kelompok kami, Bu, kalau bullying itu adalah bentuk tindakan yang tidak baik yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang, seperti kekerasan, penindasan, terus menyakiti, Bu. Jadi bullying itu kekerasan, tindakan yang menyakiti. Itu kalau menurut kelompok 2. Kalau menurut kelompok 3? Ayo, silakan Eli. Ya, Bu. Ayo Eli yang fokus. Kalau menurut Eli gimana? Pengetahuan dasar Eli tentang bullying. Ya, bullying itu ya sepakat dengan Bu Tris, artinya ada kekerasan yang dilakukan seseorang kepada orang lain sehingga bisa mengakibatkan risiko terhadap orang lain. Mungkin begitu menurut kami, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih kembali Eli. Terakhir nih, kelompok 4. Silakan utarakan pengetahuan kalian tentang bullying. Kelompok saya sama Tia ya, Bu. Iya. Ya. Jadi pengetahuan kami tentang bullying itu adalah perilaku yang tidak menyenangkan yang ditujukan ke orang lain gitu, Bu. Karena bully ini setahu saya ya, itu pasti membuat yang dibully merasa tidak senang gitu, Bu. Merasa tersakiti gitulah ya, Bu, bahasa sekarang. Ya. Berarti dari jawaban kelompok 1, 2, 3, dan 4 ini bisa disimpulkan bahwa bullying itu suatu tindakan yang tidak menyenangkan, baik secara fisik, baik secara verbal, secara relasional, maupun secara internet ya, atau cyberbullying. Berhubung kalian sudah mengetahui pengetahuan dasar dan sudah menulis di LKPD, Ibu ingin menampilkan sebuah video pengalaman mengenai bullying, di mana tugas kalian adalah seperti yang Ibu katakan, mengamati video tersebut. Diamati dengan baik ya. Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, bisa kita mulai. Silahkan fokus ya. SMA. Setiap hari aku merasa enggan untuk berangkat sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu merundung diriku. Aku dengan sebutan Satria Badak Hitam. Karena badanku keras dan kulitku hitam. Mereka selalu menghinaku dengan kata anak yang bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak peduli penundungan dari mereka. Hanya aku selalu berpikir apa yang salah dariku. Guruku juga sering menyebut diriku sebagai anak yang malas, tapi dia tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini di sekolah. Aku
Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. Mereka selalu membuat diriku berasa kecil. Emang kenapa kalau aku miskin dan bodoh? Dino, pergi ke ruang BK sekarang. Aku adalah anak yang selalu riang dan aktif. Orang tuaku selalu mensupport apa yang aku lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi setiap aku di sekolah, aku selalu mendapat perundungan dari teman-temanku. Seperti inilah yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semualah yang menjadikan aku seperti ini, menjadi anak yang bandel dan malas. Tidak ada teman yang ingin bermain denganku. Semua melihatku sebagai anak yang bodoh atau miskin. Sekolah selalu menjadi penjara buat diriku. Aku selalu merenung dan menangis ketika sampai di rumah. Dan selalu bertanya kenapa aku dilahirkan seperti ini. Di sosial media pun mereka menghinaku sebagai Lagi masuk ke kelas. hidupku sungguh tidak berguna. Mereka semua tidak mengerti apa yang aku rasakan. Silakan orang tua Rina. Perundungan dan kekerasan di sekolah yang dapat mengakibatkan gangguan mental pada seseorang. Gimana perasaan kalian setelah menonton video ini? Takut, Bu. Kenapa takut, Jana? Takut kalau selama ini pernah nyakiti hati teman gitu, niatnya bercanda gitu. Tapi jadi pelajaran juga sekarang, jadi hati-hati gitu, Bu. Iya, kadang bullying itu bisa terjadi dimulai dari bercanda, tapi bercanda dengan bullying itu beda. Jangan jadikan bullying itu sebuah bahan bercandaan ya. Kalau bercanda itu biasanya mengandung unsur atau aspek yang kedua pihaknya itu sama-sama senang, sama-sama merasa happy. Tapi kalau sudah ada satu pihak yang merasa tersakiti atau merasa tidak senang, itu artinya sudah masuk ke perilaku bullying. Nah, setelah kalian mengamati video tersebut, seperti yang Ibu katakan, Ibu mau dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, ini menganalisis bentuk perilaku bullying yang terjadi di dalam video. Agar lebih mudah, Ibu bagi saja ya. Kelompok 1 dan 2, silahkan kalian analisis mengenai bentuk perilaku bullying yang terjadi di dalam video itu seperti apa. Kemudian, kelompok 3 dan 4, silahkan kalian menganalisis untuk dampak yang terjadi tentang bullying yang ada di dalam video itu seperti apa. Silahkan Ibu berikan waktu kalian 3 menit untuk berdiskusi dan menganalisis tersebut. Kelompok 2 tadi siapa aja, weh? Kelompok 2 itu ada Tris, Rio, dan Silmiati. Oh, iya, Bu. Oke, Bu. 3, 4 berarti ada Tia, ada Cita. 3 siapa tadi 3? Ose dan Eli. L, ada Eli. Nanti yang ngomong si Erna aja ya, kelompok 3 ya. Kita kamu ya, Tia. Iya, Tia, perwakilan ya. Oke, hasil analisisnya bisa kalian tuliskan di lembar kerja yang sudah Ibu bagikan tadi ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Kalau sudah selesai berdiskusi, bisa beritahu Ibu
kami tadi dampak ya Bu Dinda ya, dampak yang dimunculkan ya Bu Dinda. Iya, dampak yang terjadi akibat bullying yang ada di dalam video tadi. Sudah ya? Sudah, Bu. Iya, sudah. Silahkan perwakilan dari kelompok 1 dan 2. Siapa yang ingin menampilkan? Saya, Bu. Ya, silahkan Tris. Oke, Bu. Tadi kan di kelompok kami menganalisis bentuk-bentuk bullying yang ada di video ya, Bu ya? Iya. Oke, menurut kelompok kami, Bu, anak tersebut tadi menghadapi banyak bentuk-bentuk bullying, Bu. Seperti bullying secara verbal, di mana tadi dia itu katakan jelek, hitam, dan sebagainya. Terus dia juga mendapatkan tindakan cyberbullying, Bu, karena dia juga dibullying melalui media sosial. Terus Bu, yang terakhir bullying secara sosial, Bu, karena dia juga dikucilkan oleh teman-temannya, tidak ada yang mau bergaul samanya, Bu. Begitu, Bu, dari kelompok kami. Oke, bagus sekali jawabannya. Beri tepuk tangan dulu untuk Tris Ena dan teman-temannya. Oke, Ibu simpulkan dari apa yang dikatakan Tris Erna, bentuk bullying yang terjadi itu tadi ada secara verbal, karena si Rino yang ada di dalam video tadi dikatakan hitam, miskin, ya. Nah, itu kan salah satu tindakan tidak menyenangkan melalui ucapan secara verbal. Kemudian yang kedua ada secara cyberbullying, karena tadi nampak di video di dalam chatnya dia tetap dikata-katai oleh teman-temannya. Bagus ya kelompok 1 dan 2. Silahkan selanjutnya 3 dan 4. Silahkan mempresentasikan. Saya wakilkan Bu Dinda. Boleh, silahkan Tia. Ya Bu, menurut saya tadi yang Ibu bilang kami menganalisis dampak apa kira-kira yang muncul setelah terjadinya bullying pada video tersebut. Iya. Pertama itu dia Bu, jadinya pertama dia minder, merasa rendah diri, kenapa aku dikucilkan, kenapa kok saya jadi dikucilkan di sekolah ini gitu kan. Tadi kan saya lihat dia dikucilkan di sekolah ya Bu, dia merasa rendah diri, jadinya dia nggak pede, dan itu akan berefek pada dia nanti akan ada fase dia Bu akan malas ke sekolah Bu, saya lihat seperti itu. Kalau dia malas ke sekolah itu akan berpengaruh kepada prestasi belajarnya Bu. Dan saya lihat seperti itu, bisa jadi dia mogok sekolah, bisa jadi dia memang nanti karena dia mogok sekolah, jadi dia nanti prestasinya menurun, Bu. Bisa jadi juga tinggal kelas kan, Bu, karena nggak ada nilai, jarang masuk sekolah, gitu Bu. Iya, oke, terima kasih Tia dan teman-teman. Bagus sekali hasil diskusinya. Benar yang dialami oleh Rino tadi, Rino mengalami gangguan secara mental ya, dia merasa minder, dia tidak percaya diri, dia merasa takut untuk datang ke sekolah karena khawatir teman-temannya akan membuli dia lagi. Dan dampaknya yang jelas terlihat di dalam video tadi, si Rinonya tidak naik kelas karena dengan gangguan mentalnya tadi mempengaruhi prestasi dia dalam belajar. Oke, Ibu akan memberikan kalian penguatan materi sedikit sebagai sebagai penguatan atas pemahaman kalian tentang bullying yang sudah kalian kerjakan tadi. Ibu akan menampilkan PowerPoint. Sudah ya. Kok nggak bisa besar ya? Oke. Ini sudah kita bahas ya tadi apa yang sedang dialami individu. Nah, ini dia salah satu beberapa contoh dampak yang terjadi akibat perilaku bullying. Di sini ada banyak fenomena kasus bullying yang terjadi di sekolah. Sebenarnya bullying ini bisa terjadi di mana saja, bisa di sekolah, bisa di lingkungan masyarakat, bisa di lingkungan keluarga, atau bisa di internet. Tapi biasanya pertama kali bullying itu dilakukan di lingkungan apa nih? Ada yang tahu nggak? Biasanya bullying ini terjadi di lingkungan apa? Di rumah, Bu. Iya, betul sekali Nana dan Tia. Bullying itu bisa terjadi di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah,
Itu bisa berawal dari mungkin bercandaan tante kita, kakak kita yang awalnya niatnya, ih hidung kamu pesek sekali, mungkin kan seperti itu ya awalnya. Tapi ternyata terganggu tuh mental si anaknya, dia jadi tidak percaya diri, dia minder lah karena hidung dia terlalu pesek, mungkin seperti itu. Dampak yang seriusnya itu bisa seperti ini, seperti yang kalian lihat. Ada seorang siswa MTS meninggal dunia karena bullying di sekolah berujung maut. Kemudian ada dia dianiaya oleh teman-temannya, dia dibully secara fisik. Selanjutnya, nah ini ada banyak banget contoh kasus-kasus bullying yang terjadi. Apa itu bullying? Secara teori Ibu akan sedikit menjelaskan. Jadi bully ini adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah, bullying ini terjadi jika seseorang atau sekelompok orang itu mengganggu, mengancam keselamatan dan kesehatan seseorang, baik secara fisik maupun psikologis, mengancam properti, reputasi, penerimaan sosial. Bullying ini dilakukan secara terus-menerus atau secara berulang. Selanjutnya mengenai jenis-jenis bullying. Tadi seperti yang sudah dikatakan oleh kelompok 1 dan 2, ada secara verbal. Secara verbal itu bisa banyak, dari bercandaan julukan nama, misalnya, ih lihat deh dia si miskin, atau si pesek. Nah itu kan bisa ya bermula dari julukan nama. Kemudian dari celaan, fitnah, kritikan kejam, terus penghinaan. Kalau yang secara fisik, seperti yang sudah anak-anak katakan, itu dia memukul, menendang, menampar, mencekik, dan menggigit. Kalau secara relasional atau secara sosial, itu bisa pengabaian, pengucilan. Jadi, kalau ketika kalian di kelas nih mungkin melihat teman yang duduknya sendirian, atau teman yang tidak punya kelompok bermain, nah itu berarti dia sedang mengalami bullying secara relasional. Terus yang keempat ada cyberbullying, di mana bullying itu dilakukan melalui komputer atau di internet. Dari keempat jenis bullying ini, Ibu mau kalian menceritakan pengalaman kalian di dunia nyata, di sekolah mungkin, barangkali ada teman-teman atau anak-anak yang mengalami salah satu dari bentuk bullying ini. Silahkan diceritakan. Saya Bu mau menceritakan. Iya Cita, silahkan Cita. Tapi ini bukan saya yang mengalami ya Bu. Oh iya. Saya silahkan. pernah melihat Bu, ada anak SMP di sekolah kita. Terus dia sepertinya sih dibully dengan dipaksa untuk memberikan uang gitu Bu sama teman-temannya. Berarti dia dipalak ya Cita ya? Iya, seperti dipalak, terus habis udah diambil uangnya, dia lagi disuruh membelikan makanan dengan uangnya tadi, Bu. Tapi yang makan itu teman-temannya gitu saya lihat. Cuma pada saat itu, Bu, saya nggak berani berbuat apa-apa gitu, Bu. Itu yang saya sesalkan sampai dengan hari ini. Gitu. Cita tidak berani melakukan apa-apa. Berarti Cita setelah melihat langsung kabur? Langsung meninggalkan. Saya cuma melihat dari jauh Bu, sampai dia membelikan makanan, terus teman-temannya makan di depan dia Bu, pakai uang dia tadi Bu, uang anak itu. Terus anak itu menangis. Saya nggak berani Bu saat itu berbuat apa-apa gitu Bu. Bahkan Cita pun tidak melaporkannya kepada guru ya Cita ya? Saya takut gitu Bu, nanti saya terseret-seret masalah atau malah saya jadi yang dibully sama orang-orang yang membuli anak tadi gitu Bu. Karena udah ngadu. Itulah yang saya rasa tindakan saya belum tepat pada saat itu gitu. Oke, nah teman-teman sudah dengar ya cerita pengalaman bully dari si Cita, tapi ini bukan Cita yang mengalami, tapi orang lain, teman-teman dia melihat temannya yang mengalami bully. Nah, ada materi lanjutan nih, benar yang kata Cita katakan, ada dampak bagi si korban, ada dampak juga bagi si saksi. Cita kan berarti di sini perannya sebagai saksi ya. Nah, karena Cita berperan sebagai saksi itu pasti akan ada dampak nih ke depannya untuk si Cita. Untuk pembahasan mengenai faktor, dampak, serta rencana tindakan yang akan kalian lakukan, itu kita akan lanjut di minggu depan. Nah, untuk pertemuan ini, Ibu mau kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan di situ. Di situ ada
bagian di poin nomor 5 ada kalian menceritakan pengalaman bullying. Ibu mau kalian menceritakannya dengan leluasa di situ. Mungkin kalau di sini kalian merasa takut ya atau malu kalau kalian pernah menjadi korban bullying atau apa. Silahkan kalian tuliskan pengalaman kalian di LKPD yang sudah Ibu berikan. Berhubung waktu kita, berhubung waktu kita sudah habis, sudah lewat dari 30 menit, sebelum Ibu menutup pertemuan kita pada siang hari ini, Ibu mau salah satu menyimpulkan apa yang sudah dia dapatkan dari pertemuan kita pagi ini. Apa yang dia rasakan pada pertemuan kita pagi ini. Silahkan, siapa yang mewakili? Tris, mungkin bisa Tris? Oh iya Bu. Jadi yang menurut saya Bu, yang saya dapatkan tadi bahwasanya tindakan bullying itu tidak baik Bu. Jadi kedepannya janganlah kita menjadi pelaku bullying karena dampaknya itu sangat tidak baik bagi si korban. Gitu Bu. Oke, berarti Tris sudah mendapatkan pengetahuan mengenai jenis-jenis dari bullying ya? Sudah Bu. Tahu ya, berarti mulai saat ini Ibu harap kalian sudah mulai bisa membedakan mana yang bercanda, mana yang tindakan perilaku bullying ya, karena kita sudah tahu ternyata secara verbal pun itu bisa termasuk bullying, bukan secara fisik saja. Oke. Untuk pertemuan tindak lanjut atau untuk pertemuan berikutnya, ada tugas kepada kalian secara berkelompok, masih di kelompok yang sama. Ibu mau selama 2 hari atau 3 hari ini kalian mengobservasi di lapangan, melihat tindakan bullying yang terjadi di sekolah. Dengarkan baik-baik, kelompok 1, kalian mendapatkan tugas untuk mengobservasi jenis-jenis bullying yang terjadi di sekolah. Di sekolah saat ini, apa saja? Itu kelompok 1 ya. Kelompok 2, silahkan kalian mencari faktor penyebab bullying. Observasinya bisa dari sekolah atau bisa kalian dari Google pun, tapi disesuaikan dengan kenyataan, dengan kondisi di sekolah. Oke, kelompok 2. Kelompok 2, oke? Tris, oke Tris? Oke Bu. Diam-diam aja. Lagi nulis tadi Bu. Oh gitu. Oke, kalau kelompok 3 untuk OC dan Eli, tugas kalian adalah mencari atau mengobservasi mengenai dampak yang terjadi di sekolah ini seperti apa. Kemudian, paham ya? Nah, kelompok 4. Ya, Bu. Kelompok 4 ini bisa mencari tahu mengenai bahaya bullying. Bahaya-bahaya bullying. Iya, itu kurang lebih sama dengan kelompok hampir 3. sama ya, Bu ya? Iya, dampaknya. Betul sekali. Oke. Nanti tugas yang sudah kalian observasi itu kalian presentasikan dalam sebuah pamflet, poster. Ya. Nanti buat poster ya, Bu? Iya, ya, nanti kan Bu bahaya-bahaya, terus dibuatkan ke poster aja gitu. Iya, betul. Cukup itu saja. Jadi masing-masing kelompok nanti buat posternya per tugas yang Ibu berikan. Karena minggu depan akan kita tempel di dinding dan akan kita analisis lebih jauh lagi. Oke, paham? Paham. Baik, baiklah. Nanti setelah dari ini kita mengisi evaluasi ya, mengisi tentang ada angket atau instrumen yang akan Ibu berikan kepada kalian. Anak-anak, apa kabarnya? Tetap semangat. Tetap semangat, tetap belajar. Ulangi, siap. Apa kabarnya anak-anak? Tetap semangat, terus belajar. Siap. Silahkan Ibu minta tadi siapa yang membuka doa tadi, siapa ya Ibu lupa? Cita ya? Iya Bu, saya Bu. Ya silahkan Cita pimpin doa untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Baiklah teman-teman, untuk pembelajaran kita hari ini yang sangat bermanfaat, kita akhiri dengan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Bu.
Alhamdulillah, terima kasih kembali Cita dan teman-teman. Jangan lupa ya, tetap semangat untuk belajar, tingkatkan lagi kepedulian kita dengan teman-teman yang lain atau dengan kondisi lingkungan di sekitar kita. Ibu akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.